Katanya sih satu gambar bisa punya 1.000 makna. Tapi gimana kalau 3 gambar? Bisa nggak ya 3 gambar ini ngejelasin sebuah invasi? Nah, itu yang akan kita cari tahu hari ini. Kita akan membedah anatomi sebuah operasi militer skala besar hanya dengan menggunakan kekuatan visual untuk menceritakan kisah di balik strategi, persiapan, dan aksinya. Oke, mari kita mulai. Setiap strategi besar, setiap pergerakan di peta pada akhirnya, ya dijalankan oleh manusia. Jadi untuk benar-benar mengerti skala dari konflik ini, kita harus mulai dari bawah, dari garis depan, melihat wajah-wajah mereka yang jadi ujung tombak sejarah. Coba deh perhatikan gambar ini. Kita lihat ada para tentara. Mereka waspada, mereka siap. Bendera Ukraina yang berkibar di belakang mereka itu bukan cuma sepotong kain loh. Itu simbol dari apa yang mereka perjuangkan. Jadi sebelum kita lihat peta dan panah-panah, penting banget untuk ingat ini. Setiap keputusan strategis itu punya wajah manusia. Mereka inilah orang-orangnya. Setiap prajurit ini, kan, ibaratnya pion di papan catur yang jauh lebih besar. Nah, untuk memahami gerakan mereka selanjutnya, kita perlu mundur sedikit dari close-up ini dan melihat seluruh papan permainannya. Yuk, kita zoom out untuk melihat gambaran strategis yang lebih luas. Bagaimana panggung dipersiapkan untuk invasi ini. Sekarang, kita geser fokusnya. Dari prajurit di lapangan ke para ahli strategi di belakang layar. Sebuah invasi itu nggak terjadi tiba-tiba. Ada penumpukan kekuatan yang direncanakan dengan matang sebelumnya. Peta berikutnya ini adalah kunci kita untuk memahami gambaran strategis itu, di mana kekuatan dikumpulkan sebelum perintah maju diberikan. Peta ini penting. Ini adalah gambaran situasi sebelum langkah pertama diambil. Ini menunjukkan dugaan posisi pasukan Rusia yang udah mengepung Ukraina. Coba lihat baik-baik ikon-ikon kecil ini. Masing-masing itu mewakili konsentrasi besar-besaran dari peralatan militer dan personil yang diposisikan secara strategis di sepanjang perbatasan. Yuk kita bedah satu-satu. Ada 3 area utama penumpukan pasukan yang perlu kita perhatikan. Di utara, pasukan di Belarus jadi ancaman langsung ke ibu kota Kiev. Lalu di sepanjang perbatasan timur yang panjang, ada banyak banget pasukan yang bisa menekan dari berbagai titik. Dan di selatan, Crimea yang dianeksasi tahun 2014 jadi semacam pangkalan untuk menguasai pesisir. Ini bukan penempatan acak loh. Ini adalah ancaman serius dari 3 arah sekaligus. Semua tank, pesawat, dan pasukan yang diposisikan di sepanjang perbatasan ini jelas bukan buat pameran. Ini ibarat per yang udah ditarik kencang tinggal nunggu dilepasin aja. Inilah pendahuluan dari aksi utamanya. Sekarang, mari kita lihat momen ketika per itu akhirnya dilepaskan. Nah, disinilah semuanya mulai bergerak. Penumpukan pasukan sudah selesai, sekarang invasi dimulai. Peta berikutnya bakal mengubah titik-titik diam tadi menjadi panah-panah pergerakan, menunjukkan kepada kita bagaimana rencana itu dijalankan di 3 front utama. Dan ini dia peta pergerakannya. Sumbernya jelas ya dari data Kementerian Pertahanan Inggris dan Institute for the Study of War. Ini menunjukkan gambaran pertanggal 7 Maret. Perhatikan perubahannya, pertanyaannya sekarang bukan lagi pasukannya di mana, tapi mereka mau kemana? Panah-panah merah ini menceritakan kisah sebuah invasi yang sedang berjalan. Oke, biar kita semua satu pemahaman, kita lihat legendanya sebentar ya. Gampang kok, area merah solid itu wilayah yang udah di bawah kendali militer Rusia. Garis-garis merah menunjukkan di mana mereka bergerak maju. Dan panah tebal ini, itu adalah arah serangan utamanya. Paham 3 hal ini, Anda bisa baca seluruh alur pertempurannya. Sekarang, pakai legenda tadi, kita bisa lihat narasi strategisnya. Dari utara, dari Belarus, dorongan utamanya itu ke ibu kota, Kiev. Dari timur, serangannya bercabang-cabang, menargetkan pusat industri penting seperti Kharkiv dan Sumy. Dan dari selatan, pasukan yang datang dari Crimea bertujuan memotong akses Ukraina ke laut dengan target kota-kota pelabuhan seperti Mariupol. Ini adalah operasi multi-cabang yang dirancang untuk ngasih tekanan maksimal dari semua sisi. Oke, kita udah lihat pion-pionnya, kita juga udah lihat pergerakannya. Sekarang, untuk bagian akhir, mari kita gabungkan semuanya. Dengan menempatkan peta sebelum dan sesudah ini bersebelahan, cerita lengkap dari persiapan sampai aksi jadi sangat jelas. Nah, ini dia intinya dalam satu slide. Di kiri, peta sebelum, penumpukan pasukan yang statis. Di kanan, peta sesudah, jalur invasi yang dinamis. Lihat deh gimana konsentrasi pasukan di Belarus, Rusia Timur, dan Crimea secara langsung berubah jadi 3 poros serangan utama yang baru kita bahas. Jelas banget kan hubungan sebab akibatnya digambarkan secara visual? Jadi ini bukan lagi cuma 2 gambar yang kepisah. Begitu digabungkan, mereka membentuk sebuah cerita visual yang utuh yang menceritakan perjalanan dari persiapan yang mengancam menjadi aksi militer yang dinamis dan berskala besar.
Pada akhirnya, yang perlu kita ingat itu ini. Visual-visual seperti ini bukan sekedar ilustrasi. Mereka adalah dokumen sejarah. Setiap garis dan panah di peta ini mewakili sebuah cerita tentang aksi, konsekuensi, dan nasib sebuah bangsa yang disajikan dalam format yang bisa kita pahami secara instan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Cerita apa sih yang bisa disampaikan sebuah peta yang mungkin nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata? Seperti yang udah kita lihat, peta bisa menyampaikan skala, strategi, dan arah dari peristiwa yang kompleks dengan cara yang seringkali lebih kuat dari tulisan. Peta itu menunjukkan, bukan cuma menceritakan, bagaimana